selamat malam. Sebentar, aku pin komen dulu. Gimana nih? Selalu, oke. Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di Instagram Live opini.id. Sumpah aku udah lama banget nggak live di sini. Nervous loh aku hari ini. Selamat datang, selamat malam teman-teman yang udah gabung. Boleh dong invite teman-temannya buat ikutan nonton IG Live nih malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya buat yang belum familiar mungkin sama aku, nama aku Puspita Yuniastuti. Teman-teman bisa panggil Pita. Malam hari ini aku akan IG Live bersama Mas Rafki Hidayat dari Voice of America. Kita akan ngobrol situasi terkini dari demo anti rasial yang terjadi di Amerika yang dipicu oleh kematian George Floyd. Teman-teman apa kabar? Putus-putus kah suaraku? Ada yang bilang putus-putus? Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat, di rumah aja, masih pada semangat kan ya tentunya ya. Oke, sebelum aku undang Mas Rafki, aku mau bacain dulu sekilas tentang kasusnya. Pasti teman-teman sebenarnya udah pada baca juga sih, karena beritanya semuanya di media udah banyak banget. Tapi nggak apa-apa, aku bacain sekilas tentang kematian George Floyd akibat kekerasan aparat menyulut aksi demo besar terjadi. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di beberapa kota besar di belahan dunia. Mereka meneriakan anti rasisme. Parahnya, aksi demo besar diikuti dengan perusakan dan penjarahan. Meski keluarga Floyd, Terrence Floyd, sudah meminta para pendemo untuk mengambil jalan perjuangan secara damai, tapi aksi kekerasan tetap saja terjadi. Kasus rasisme dan aksi menentang rasial bukan cerita baru di Amerika. Di banyak kasus, pemicunya adalah kekerasan oleh aparat atau warga kulit putih terhadap warga kulit hitam. Aku akan bacain beberapa kasus dalam 6 tahun ke belakang. Di Amerika itu di tahun 2014 di Ferguson, penembakan terhadap remaja kulit hitam Michael Brown yang berumur 18 tahun yang dilakukan oleh polisi. Itu mengakibatkan seseorang tertembak dan 7 orang ditangkap polisi. Di tahun 2015 di Baltimore, tanggal 27 April itu ada kematian pemuda kulit hitam bernama Freddie Gray berumur 25 tahun setelah sepekan ditahan polisi. Itu mengakibatkan penjarahan, gedung dan kendaraan dibakar. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2015, tanggal 8 Agustus, ada peringatan 1 tahun kematian Michael Brown dan Christian Taylor yang berumur 19 tahun, remaja kulit hitam yang ditembak polisi. Ini mengakibatkan kerusakan fasilitas publik. Kemudian di tahun 2016 di Dallas, tanggal 8 dan 9 Juli, penembakan 2 pria kulit hitam, Alton Sterling di Louisiana dan Philando Castile di Minnesota oleh polisi. Ini mengakibatkan seorang veteran tentara dan 5 polisi tewas. Di tahun 2016, di tahun yang sama, tanggal 22 September di Charlotte, ada penembakan warga kulit hitam bernama Keith Lemon Scott yang berumur 46 tahun oleh polisi yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik. Dan yang baru-baru ini saja terjadi di bulan Mei tahun 2020 di Minneapolis, tewasnya pria kulit hitam bernama George Floyd berumur 46 tahun karena tindakan polisi juga, yang mengakibatkan sekarang ini terjadi demonstrasi di sejumlah kota, perusakan, pembakaran, dan juga penjarahan. Nah, malam hari ini seperti yang tadi udah aku sebutin nih, udah aku bilang, aku akan undang Mas Rafki dari VOA Indonesia, Voice of America. Tapi sebelum itu aku mau ingetin teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komen ya. Nanti dari tim opini akan pilih beberapa dan aku akan bacain juga pertanyaan-pertanyaannya. Aku langsung nih, kayak Mas Rafkinya udah ada nih. Oke. Kita tunggu Mas Rafki, mana ya? Aduh, aku nervous. Deg-degan loh aku. Halo Mas. Halo Pita, apa kabar? Hai, Hai hai. di Amerika. Pagi, sekarang jam 9 pagi di sini. Sekarang jam 9 pagi. Di Indonesia lebih dulu berarti ya. Sekarang kita di sini jam 8 malam. Mas Ya. Rafki apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat, sejauh ini sehat-sehat, baik-baik. Pita bagaimana? Aku alhamdulillah baik-baik. Ini Mas Rafki lagi di luar nih, lagi di mana nih? Ya, ini aku lagi di pusat kota Washington DC. Ini teman-teman bisa lihat. Ini di downtown Washington DC.
Aku lagi berada cuma 2 blok dari Gedung Putih. Nanti kita akan ke Gedung Putih, kita akan lihat bagaimana Oke, situasi terkini di sana. Tapi ini oke. berhubung lagi di downtown, aku lagi dekat Mm-mm. salah satu apa namanya sebuah kafe yang dimiliki oleh warga Indonesia di sini, diaspora Indonesia di sini yang ikut menjadi yang ikut terkena dampak dari demo rasialisme, anti rasialisme di hari Sabtu kemarin. Ini aku kasih lihat ya. Oke. Bisa nih teman-teman lihat kalau ini adalah deretan di mana banyak sekali restoran, kafe dan lain sebagainya. Mayoritas sudah Mm-mm. ditutup dengan kayu-kayu seperti ini, papan-papan seperti ini. Nah, itu Mm-mm. termasuk juga dengan yang punya orang Indonesia, nama tempat kopinya itu Dua Coffee. Dua Jadi orang Indonesia, coffee, yes. iya dia punya apa namanya? Aku kasih lihat dari jauh ya. Ini Yes, adalah yes. cafe, namanya Dua Coffee. Aku nggak tahu nggak bisa ngeflip kamera, aku kasih lagi ini aja ya. Kelihatan Ini kok, Mas Raffi. ini tempatnya strategis sekali karena cuma 2 blok dari Gedung Putih dan yang menarik juga adalah Gedung Putih ini nggak cuma gedung pemerintahan yang ada di sekitarnya, tapi juga banyak sekali pusat bisnis di sini. Jadi ini Yes, yes. kawasan Gedung Putih itu terletak di dekat sekali dengan stasiun metro, namanya Metro Center, di mana Metro Center ini jadi salah satu tempat favorit masyarakat sini untuk belanja gitu. Jadi kalau orang-orang dari pinggiran DC kalau mau belanja, banyak juga yang datang ke DC ke daerah Metro Center ini. Jadi kayak apa Oke. baju-baju gitu banyak di sini. Nah ini yang punya udah masang eh, kayak ini kardus, ini ada Mm-mm. styrofoam gitu. Karena itulah Mm-mm, yang mm-mm. disarankan oleh polisi. Oke. Mengapa begitu? Karena polisi juga tidak bisa memastikan apakah demonstrasi-demonstrasi selanjutnya bisa berjalan damai gitu. Meskipun ini kejadiannya hari Sabtu, hari Minggu masih Nah, cukup panas, tapi demo hari Senin, Selasa dan Rabu tadi malam itu masih mm-mm. bisa dibilang sudah sangat damai sekali. Oke. Berarti ini di sekitar sana juga tutup semua ya, Mas, ya, toko-tokonya? Jadi iya, jadi Washington DC itu udah fase 1 pembukaan. Jadi sebenarnya kami kan Oke. juga pandemi ya, seperti daerah lainnya di dunia Oh ya. ya. Jadi udah fase 1 pembukaan dan dengan fase 1 pembukaan ini sebenarnya restoran-restoran itu sudah boleh eh, melayani tamu tapi khusus di luar gitu. Tapi kemudian dengan adanya Oke. pandemi ini kayak Dua Coffee tadi mutusin dia maksudnya Mm-mm, karena mm-mm. ada si protes ini Dua Coffee tadi mutusin untuk nggak jualan dulu. Karena sebenarnya hari Jumat itu dia udah buka, Jumat Sabtu itu buka, tapi malamnya demo kena, Heeh, habis itu heeh. minggunya mereka mutusin untuk tutup. Nah, kita nyebrang Aduh, jalan kasihan sekarang, banget. saya mau menuju apa ya, White House sekarang ya. Oke, aku udah sempat nonton juga tuh Mas videonya di VOA, di Instagramnya VOA yang dua kafe sama satu lagi tuh restoran Bali ya Mas ya. Iya, Bali Kalau Kitchen dua itu di ini, New York. mm, mm, Iya. mm. Oh, oke. Kalau dua kafe ini kan dia berdampaknya kena di kacanya ya, nggak sampai ada pengambilan barang dan lain-lain kan ya? Oh tidak tidak. Jadi masih apa ya dalam tanda kutip untungnya kacanya 2 lapis, yang Mm-mm-mm. kena itu kaca bagian depannya. Kaca luar. Kaca lapis Oke, dalamnya masih baik-baik aja. Jadi oke, nggak oke. dijarah. Yes, yes, yes. Ini Mas Rafki bisa kan sambil jalan sambil ngobrol nanti aku Oh ya takutnya bisa bisa bisa. keganggu konsen. Takutnya jadi gak enak. Oke, aku sempat nonton juga tuh video Mas Rafki yang live melihat langsung gitu para demonstran saat protes di depan White House Washington DC itu beberapa hari yang lalu. Boleh diceritain dong Mas sedikit gimana sih suasananya di sana? Maksudnya kalau kita kan mungkin nontonnya udah lewat video gitu. Kalau Mas Rafki berada di sana Ya. langsung itu gimana sih Mas situasinya? Mungkin boleh diceritain nggak? Situasi menarik ya karena saya kan sebenarnya juga cukup sering syuting di depan sana. Jadi kami ada program namanya Ada Apa Dengan White House. Jadi kami biasanya syuting di sekitar White House itu. Di bagian belakang dekat Lafayette Square tempat demo kemarin berlangsung atau di bagian depannya White House gitu. Dan namanya Gedung Putih ya, namanya kantornya presiden, tempat kerjanya presiden dan rumahnya beliau juga, pastinya aman selalu kan. Jadi itu biasanya sangat tertib sekali dan kemudian pengamanannya ketat. Jadi setiap jam 4 sore, misalnya orang-orang sudah disuruh pinggir ya, semua ikut menurut, jadi sangat tertib. Tapi yang terjadi ketika saya datang ke sana itu adalah hari Minggu
minggu itu atau weekend kemarin itu adalah minggu di mana mayoritas kalau teman-teman dan kita lihat di Indonesia banyak video-video ada penjarahan, kemudian pembakaran itu terjadi di weekend kemarin. Jadi ketika saya sampai di Lafayette Square itu adalah taman di depannya White House. Itu pemandangan yang sangat berbeda sekali karena orang ramai sekali. Dan ketika saya sampai, ini kita udah semakin dekat, cuman 2 menit lagi sampai. Ketika saya sampai, itu sudah banyak kaca-kaca yang pecah. Kaca-kaca yang pecah, maksud kaca-kaca yang pecah itu adalah kaca-kaca di gedung di dekatnya White House. Nah, sekarang ini saya di ini nih, di gedung Veteran Affairs, jadi urusan soal veteran. Ini kita bisa lihat, ini cuman kayak 20 meter dari jalannya depan White House itu kaca udah pecah semua. Pecah, ya. Yes. Ini gedung pemerintahan. Ini juga itu. Kaca di sana juga mana ya? Nah, itu pecah. Iya. Dan Aduh, kemudian iya. nah, inilah jalan di depan White House tempat kemarin kerusuhan dan demo berlangsung. Jadi kalau teman-teman lihat banyak tuh orang ramai-ramai berkumpul berlutut itu di jalanan ini. Tapi sekarang ini masih pagi. Jadi iya, belum pada demo, karena menariknya orang sini demonya itu kebanyakan setelah jam kantor selesai. Karena meskipun kantor-kantor masih direkomendasikan untuk pekerjanya melakukan telecommute atau kerja dari rumah, ya mereka harus kerja dari rumah gitu. Jadi mereka baru beres kerja, baru datang ke sini. Kemarin itu baru ramai sekitar jam 3 sore. Jadi sekitar 6 jam dari sekarang. Jadi rata-rata biasanya itu Iya. Dan bedanya lagi itu adalah dibandingkan dengan hari Minggu kemarin. Kalau Minggu kemarin itu tidak ada pagar ini nih. Ini pagar tinggi sekali, sekitar 2,5 meter. Ini itu membatasi, baru dipasang kemarin. Jadi pagar ini membatasi antara pengunjuk rasa dengan Lafayette Square. Lafayette Square itu kayak taman yang ada di depannya White House. Nah, sebelumnya hari Minggu itu semua orang penuh nih ke dalam taman ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini semua orang penuh di sana. Dan itu ada salah satu patung yang juga kalau kelihatan nggak Bita, itu udah di vandalisme, dicoret-coret oleh para pengunjuk rasa. Oke, kita semakin dekat ya. Ya, bedanya sekarang ini ada pagar. Jadi pengunjuk rasa nggak bisa lagi beneran masuk ke tamannya ya. Masuk ke taman, dan kemudian ini jalanan juga udah dibuka. Biasanya nanti sore kalau ada demo lagi akan ditutup lagi. Jadi iya, mereka sekarang jadi demonya terpecah, nggak lagi cuman di White House karena White House-nya dipagari begini. Jadi mereka juga terpecah demonstrasinya. Kemarin itu juga mereka juga berdemo di depan hotelnya Trump, itu nggak jauh juga dari sini. Terus kemudian berdemo juga di jalanan Pennsylvania Avenue. Itu jalanan yang menghubungkan antara Gedung Putih dengan Gedung Kongres. Jadi mereka berkumpul di tengah jalan dan sangat damai. Kalau yang saya lihat dari berbagai laporan dan foto-foto itu sangat damai. Berarti memang demonya itu biasanya mulai jam 3 sore ya Mas ya? Sebenarnya kayak jam 2 gitu udah mulai ada berdatangan. Tapi mulai rame itu ya sekitar jam 3, jam 3, jam 4. Dan kemudian semakin sore semakin ramai, semakin malam semakin ramai. Tapi di sana udah diterapkan jam malam kan ya Mas ya? Iya, jadi sejak hari Minggu itu udah diterapkan curfew atau jam malam. Hari Minggu itu dimulainya curfew itu jam 11 malam. Tapi kemudian hari Minggu itu karena cukup violent, jadi di tengah jalan ini ada yang mengambil rambu-rambu lalu lintas terus membakarnya, terus kemudian pembatas-pembatas jalan juga dibakar di tengah jalan ini, hal yang sangat jarang lagi terlihat. Karena meskipun curfew, orang-orang masih ramai berdemo melewati jam 11 malam itu, di hari Seninnya, keesokan harinya, Wali Kota Washington DC membuat curfew-nya lebih awal lagi, yaitu jadi jam 6 sore. Jam 6 sore itu udah curfew. Nah, hari Senin jam 6 sore, nah tadi malam udah kembali lagi jam 11 malam. Jadi mereka menganggap suasananya
udah lebih Udah kondusif lebih kan. kondusif ya. Iya. Kalau di atas berarti kalau ada yang maksudnya kalau ada yang keluar di atas jam 11 malam berarti itu mereka bisa ditangkap gitu ya Mas ya? Mereka bisa ditangkap, saya pakai masker sebentar ya karena lumayan Yes, banyak gak apa-apa. orang. Eh, Mereka ditangkap, udah lebih dari 100 orang yang ditangkap. Masih kedengeran ya kita ya? Wow. Masih jelas kok suaranya di aku. Tapi itu mayoritas yang kejadian di hari Minggu ketika violent. Oke. Yes. Tadi malam karena damai sekali, meskipun curfew tadi malam itu jam 11 malam, tapi Heeh. sampai jam 2 pagi orang masih ramai. Oke. Nah, tapi ternyata mereka nggak ditangkap karena wali kota Washington DC udah menegaskan selama demonya damai dibiarkan gitu. Damai. Nah, Oke, jadi asalkan nggak intinya ada kerusuhan ya. nggak ada kerusuhan karena banyak juga yang menentang jam malam ini kan karena mereka berpikir masyarakat-masyarakat di sini kalau dikasih jam malam yang dianggap sebagai peraturan yang kuno, banyak sekali orang-orang imigran dan orang-orang yang Afrika Amerika yang bekerjanya baru di malam hari gitu. Karena kan tidak semua Oke. orang bekerja 9 to 5 kan. Iya, Dan mayoritas yang iya. bekerja 9 to 5 itu adalah orang-orang yang punya privilege gitu loh. Tapi banyak juga orang yang harus bekerja malam-malam, harus keluar rumah malam-malam. Jadi mereka menganggap itu juga malah merugikan orang yang berdemo ini gitu. Iya, Jadi iya. wali kota Washington DC menegaskan meskipun ada curfew tapi kalau tidak melakukan kekerasan dibiarkan tidak ditangkap. Ini banyak juga Oke. nih botol-botol air minum. Jadi para pendemo ini banyak juga yang mendukung terus bawain air nih belum demo dimulai airnya udah bertumpuk di sini. Airnya udah duluan di sana ya, benar daripada Karena pendemonya. iya, karena udah musim panas kan. Jadi suhunya udah sampai 30 derajat kalau siang kalau udah terik panas banget. Nah, kita Oke. kalau mau lihat itu gedung putih di depan kita nih. Ini ada stasiun Berarti TV berarti yang ini lagi cuman bisa live. batasnya cuma sampai sini doang ya Mas ya, nggak bisa lebih dekat lagi ya karena udah dipagerin ya. Yang udah dipagerin. Nah, gedung putih di sana tuh kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kelihatan. Nah, itu gedung putih di sana dan kita kelihatan nggak kita? Kelihatan kok, tapi jauh banget. Iya, jauh sekali dan apa namanya polisi juga kelihatan kan juga udah nggak ramai Iya, karena memang demonya belum ada. Ini sekitar sini nih masih iya. sepi seperti ini. Oke. Nah, Mas Raffi beberapa hari lalu yang sempat ikut melihat langsung gitu aksi para demonstran. Kalau melihat karena sekarang kan juga masih pandeminya juga masih ada gitu. Para demonstran ini gimana Mas ininya? Maksudnya perilakunya apakah mereka pakai masker? Kalau physical distancing mungkin udah nggak bisa ya karena kan ramai sekali orang di sana. Tapi untuk Iya, penggunaan masker gitu gimana Mas? iya mayoritas mereka ini sih tertib ya karena disarankan untuk pakai masker meskipun sebenarnya kalau keluar rumah banyak sekali orang-orang yang nggak pakai masker karena Hmm. intinya kan physical distancing. Virusnya kan menyebar dari manusia gitu kan ya. Jadi selama nggak Hmm. dekat-dekat manusia, orang-orang di sini merasa ya udah nggak apa-apa nggak pakai masker gitu. Dan banyak yang seperti itu. Oke. Tapi ketika udah ramai seperti demo kemarin, orang-orang udah langsung kemudian sadar untuk mengenakan masker. Tapi Oke. iya banyak yang juga yang berkata jika dibandingkan pandemi atau berdemo, mereka lebih banyak juga yang menilai bahwa ya udah mending kita berdemo saja. Ini untuk kehidupan mereka jauh ke depan juga gitu. Jadi mereka Yes. kayak apa ya, mengkompromikan pandemi ini somehow. Yes. Ini aku Begitu mau kita. share foto, tapi ternyata fotonya kan tanggalnya udah. Coba sebentar ya. Aku sambil Iya. scroll dulu nih. Heeh. Ternyata dia nggak ada di ujung. Oh, nih. Mungkin nih tadi ada beberapa foto yang udah di-share sama Mas Rafki juga, teman-teman bisa lihat ya. Ini ini saat di depan White House ya, Mas ya. Ya, itu lampu gedung putihnya dipadamkan. Oh, mati, Ya, dipadamkan. Ini hari Minggu kejadiannya. Ketika aku di Oke. sana, jadi sekitar jam 11 malam, itu ketika udah mulai violent, mulai bakar-bakaran, tiba-tiba White House mematikan lampunya. Ini adalah hal yang baru pertama kali terjadi ya. Jadi Yes, banyak yang yes. juga yang mempertanyakan keputusan untuk memadamkan lampu ini dan juga banyak yang menyebut bahwa keputusan White House memadamkan lampu ini
seakan menjadi simbol bagaimana White House menyikapi pendemonya, Yes, cenderung yes. melarikan diri dari Iya, iya. kondisi yang diminta begitu. Itu Yes, yang para banyak pendemo juga merasa nggak dipedulikan ya Mas ya, jadi gak merasa dengan matinya dipedulikan. lampu. Ya. Dan Oke, ini malam itu akhirnya, selanjutnya. iya, sampai jam 2 pagi, 3 pagi tuh di berbagai lokasi di sini banyak sekali yang bakar-bakaran. Nah, contohnya seperti Oke, yang ada di ini foto salah ini. satunya ya. Ini mobil polisi ya Mas ya, yang dibakar ya. Iya, itu mobil polisi sepertinya ya. Iya, itu mobil polisi. Ini oke, ini juga ya mobil polisi. Kemudian, oh ini saat terjadi penjarahan ya Mas ya di salah satu toko di sana ya. Iya, ini di Minneapolis kejadiannya. Minneapolis itu kota di tempat George George Floyd Floyd. meninggal dunia, ya, di Minnesota. Dan Kemudian, oke ini sama juga, ini penjarahan di toko juga ya Mas ya. ya, itu di Manhattan, di New York. Nah, kita juga bisa lihat ini adalah gereja. Gereja ini lokasinya di depan White House. Jadi itu White House, dan di depan ini ada gereja, gereja Saint John. Ini salah satu gereja bersejarah di sini. Dan ketika mungkin kita pernah lihat saat demo berlangsung 2 hari lalu, Presiden Trump mengerahkan aparat untuk mengusir pendemo yang lagi ada di depan taman-taman itu. Kemudian Trump keluar dan berfoto di sini sambil Oh yang memegang ini ya Mas Alkitab. ya, memegang Exactly. Bible ya. Nah, itu dia. Yes. Itu dia. Foto itu diambil di sini. Nah, banyak juga yang kemudian mengecam keputusan itu gitu karena seakan-akan karena untuk melakukan pose dan foto ini Trump mengerahkan aparatnya mengusir pendemo yang sebenarnya damai. Karena saya waktu itu juga liputan di hari Senin itu dan memang sangat damai ya, mereka meneriakkan keinginannya saja, no justice, no peace, tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian, terus meneriakkan Black Lives Matter, I can't breathe, kata-kata yang diucapkan oleh George Floyd, dan mereka berlutut, begitu, sangat damai, terus kemudian mereka ditembak dengan semacam asap gitu. Nggak tahu, itu diperdebatkan karena banyak yang mengatakan itu gas air mata, tapi Trump mengklaim itu bukan, tapi CDC, Badan Pencegahan Penyakit di sini bilang itu gas air mata. Jadi pendemo yang damai itu langsung menyebar kemana-mana. Kalau kita lihat video VOA, itu saya berlari, itu adalah bagian dari pemecahan massa yang dilakukan oleh Trump dengan tujuan agar dia bisa berfoto di sini. Banyak yang kemudian mempertanyakan untuk apa dia berfoto memegang Injil, dan banyak juga yang mengatakan seandainya ya kalau ingin berfoto seperti itu baiknya dibaca dulu Alkitabnya, semacam-macam itu. Jadi banyak yang mengkritik. Yes. Oke. Ini ada foto saat polisi dan tentara ikut berlutut ya Mas ya? Ya, ini adalah salah satu opsi apa ya? Ini tampaknya semacam cara baru yang digunakan oleh aparat gitu. Karena kan kelihatan, saya kayaknya perlu menegaskan juga bahwa sebenarnya pendemo dan penjara itu dua hal yang berbeda. Karena pendemo itu ya udah mereka berdemo aja di sini. Dan menariknya adalah di sini tuh demonya itu seperti tidak diarahkan oleh satu pihak gitu loh. Misalnya kalau di Indonesia kan, misalnya saya liputan demo ke DPR gitu, cenderung jelas sekali kelihatan bahwa oh ya udah berarti demo ini diorganisasi oleh mahasiswa gitu, semuanya pakai alma mater, berbagai alma mater gitu. Nah sementara di Washington DC ini menariknya demo itu beragam, siapapun, jadi jelas terlihat bahwa ini memang kehendak warga masing-masing, tidak diarahkan gitu. Dan mereka sampai ke sini meneriakkan apa yang mereka harapkan, yaitu perubahan, karena banyak sekali kejahatan dilakukan oleh polisi kepada warga minoritas, kepada warga kulit hitam. Dan ya mereka menyuarakan keinginan mereka gitu. Itu pendemo. Sementara ada juga pengunjuk rasa yang kemudian bukan pengunjuk rasa ya mungkin kita sebut saja pendemo, dan kemudian ada juga penjara gitu, yang kemudian memanfaatkan suasana karena mungkin emosi juga. Karena saya sempat tanya salah satu pendemo di sini di hari Minggu malam itu,
gimana Hah? pendapat kamu ada yang menjarah gitu. Dia juga marah gitu karena itu Yes. seperti mendiskreditkan, mengeliminir apa tujuan utama perjuangan Ya. mereka begitu. Kasihan bener-bener orang yang bener-bener memang tujuannya mau menyuarakan gitu loh, jadi terlihat jelek juga karena ada si penjara-penjara ini, bukan gitu kan Mas ya? Iya, dan kemudian yang menarik juga adalah bahwa di sini em, ketika kita lihat, ketika kita nonton TV kan pasti yang cenderung dilihat itu adalah ketika momen kekerasan ya kan. Ketika ada yang ada pelemparan oleh polisi atau massa yang melempar, polisi melemparkan apa namanya eh, merica, bubuk merica untuk membuat pendemo menjauh gitu. Tapi kemudian kita lupa juga bahwa orang yang apa namanya kondisi itu sebenarnya hanya dibuat atau diciptakan oleh cuman beberapa orang saja gitu. Saya ingat ketika saya di sini mayoritas orang damai, tapi ada satu dua orang, dan satu dua orang ini berasal dari berbagai warna kulit, ada orang hitam, ada orang putih, yang kemudian melempar botol ke polisi gitu, melempar botol, Ya. melempar air, melempar batu gitu, dan tentu dengan apa namanya, dengan dilempar seperti itu polisinya bertindak dong gitu. Iya, Jadi iya. kelihatan bahwa memang ada beberapa orang yang cenderung untuk memanas-manasi suasana sehingga mengakibatkan violent yang kita lihat di media itu. Padahal itu sebenarnya sangat sedikit. Dan para Ya. pendemo pun juga banyak yang marah ke mereka. Saya lihat tuh lagi jalan di sini waktu itu, waktu waktu Trump mau foto itu, waktu Presiden Trump mau foto kan kami wartawan dan juga para pendemo kan di apa ya, dibubarkan gitu ya. Ada polisi berkuda datang terus dilemparin kayak bom asap semacam itu, dan kemudian ada beberapa orang yang tadi melempar kayak botol atau batu ke arah polisi, dan pendemo lain marah ke mereka gitu. Ya, Dan ya. mereka berantem sesamanya. Jadi ini ngeliatin bahwa banyak juga yang menghendaki demo yang damai, tapi kemudian yang kelihatan di media massa cuman violentnya gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Mas, mungkin aku langsung baca ke pertanyaan yang masuk ya, karena ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Nanti pada marah kalau nggak dibacain soalnya. Ini pertanyaan pertama dari Oja Mantra, bagaimana kondisi Amerika Serikat? Ini udah dijelasin tadi. Gimana kondisi warga negara Indonesia di sana, Mas? Mas Rafki sendiri berhubungan baikkah dengan warga negara Indonesia yang tinggal di sana juga? Aku nggak tahu detailnya ya, tapi yang apa namanya, orang-orang yang aku kenal semuanya baik-baik aja. Aku belum baca bagaimana rilis dari apa Ke-12 RI. Aku belum sempat baca. Tapi kondisi warga Indonesia karena apa namanya, eh, demonstrasi ini berpusat di pusat kota, di depan White House, kemudian di dekat gedung Kongres, dan mayoritas masyarakat Indonesia itu juga tinggalnya tidak di sini, meskipun ada beberapa yang tinggal di seputar ini, tapi mayoritas itu tinggal di kawasan sekelilingnya di Washington DC metropolitan area. Jadi bisa dibilang tidak terdampak langsung, kecuali tadi yang punya dua kafe atau Bali Kitchen tadi yang di New York. Seperti itu yang punya usaha Oke, di pusat kota. oke. Aku lanjut sebentar. Oke, pertanyaan dari Irlan Syah Zain Tonga. Apa benar isu-isu yang mengatakan pembunuhan warga kulit hitam kali ini untuk menutupi kasus prostitusi dan perdagangan manusia? eh Gimana ya? Ini kalau saya komentar, saya akan mengomentarinya secara pribadi. Saya mau kasih lihat dulu ini ya. Ini adalah Yes. toilet umum. Ini toilet umum yang ada di depan Gedung Putih. Jadi kan kawasan Gedung Putih ini juga jadi salah satu pusat wisata ya. Jadi toilet umum ini kemarin dibakar ini. Sekarang masih kecium nih bau apa namanya? Bau pembakaran, Oh, dan di oke. vandalisme. Oke. Dan di Yes, yes, vandalisme yes. banyak sekali tulisan kotor, tapi cepat sekali mereka ini sehari udah bersih sekarang. Kemarin ini udah hancur, udah hitam semua, dan bagian dalam itu sudah rubuh dan penuh coret-coret tulisan, tapi sekarang ini udah mulai bersih. Dan banyak sekali pendemo yang berdiri di atas itu sambil berteriak-teriak gitu. Itu suasana hari Minggu dan Senin kemarin. Tapi sekarang Oke. udah ditutup. Oke. Apa tadi Selama Jo dari pertanyaan? Oke, apa benar isu-isu yang mengatakan pembunuhan warga kulit hitam kali ini itu untuk menutupi kasus prostitusi dan perdagangan manusia?
Oh, menurut Pertanyaannya saya dari enggak lah. Irlan Syah. Enggak lah, itu sama sekali bohong lah, karena faktanya adalah kekerasan terjadi pada masyarakat kulit hitam itu terjadi dan berulang kali Ya, dan ya, kasat mata sudah gitu. dari tahun-tahun sebelumnya Ya, sebenarnya. it's the fact that happening here gitu loh. Jadi nggak Ya. ada itu pengalihan isu. Oke. Selama demo, berarti mulai demo itu pertama kali hari Sabtu ya, Mas ya? Demonya sebenarnya di tempat-tempat lain itu sudah mulai sejak tanggal 26 ya. Jadi George Floyd meninggal tanggal 25, 25 malamnya udah ya. mulai, tapi kemudian Mm-mm. yang ramai itu mulai di akhir pekannya, karena tanggal 25 itu kan Senin kan ya. Tapi yang Mm-mm. demonya di seantero Amerika itu menyebar itu mulai di akhir pekan kemarin. Oke. Nah, kalau di Washington sendiri, apakah ada korban, Mas? Mungkin ada yang ketembak atau Eh, gimana? Atau yang luka-luka parah aku gimana? yang aku baca tidak ada sampai korban meninggal ya, tapi kemudian Heeh, misalnya ada orang kena gas air mata, terus kemudian orang terjatuh itu pasti ada ya. Heeh. heeh, heeh. Oke. Ini pertanyaan dari tadi udah pertanyaan dari with the process, apakah ada korban? Kemudian dari Trisna Ali, boleh tahu kerugiannya berapa? Ini maksudnya kerugian apa nih? Keseluruhan kah atau Kerugian Phoenix dulu deh, nggak tahu ya, pasti banyak sekali ya. Tapi yang aku bisa jawab mungkin kerugiannya Bali Kitchen itu, yang di New York. Oh yes. Jadi Bali Kitchen itu kena Sampai belasan lem, juta ya Mas ya? iya kena lempar 2 kali. Pertama dia kena lempar, terus dijarah, diambil cash registernya, terus kemudian dia udah Ah, ah, ah. perbaikin, besoknya dilempar lagi. Itu dia rugi sekitar $2.000, sekitar berapa ya? 35 juta gitu kali ya. Wow, Iya. wow. Yes. Oke, ini ada pertanyaan dari M Fadli nih Mas. Kenapa baru yang sampai besar banget? Kenapa baru ini yang sampai besar banget hingga terjadi kerusuhan? Mungkin udah karena Ini udah numpuk juga kali ya. iya, yang menjadi permintaan dari masyarakat di sini adalah keadilan gitu, dan kemudian eh, keadilan untuk menegakkan dan agar tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan oleh aparat dan siapapun kepada masyarakat kulit hitam gitu. Dan faktanya adalah kekerasan itu terus dan terus terjadi. Mengapa ini besar? Karena pertama sekarang kan udah zaman sosial media ya. Semua orang melihat apa yang terjadi, dan siapa yang tidak apa namanya tidak tersentuh hatinya melihat atau marah melihat apa yang terjadi kepada George Floyd gitu. Dan yang menariknya lagi, kenapa ini begitu besar sekarang aksi Black Lives Matter ini, karena mayoritas polisi-polisi yang terlibat dalam kasus atau berbagai hal yang membuat masyarakat kulit hitam meninggal dunia itu tidak ada yang sampai bukan tidak ada ya, minimal sekali yang kemudian ditegakkan secara hukum, dihukum secara pidana begitu. Contohnya saja, kalau kita lihat, kita bisa kasih lihat nggak apa namanya foto yang Eric Garner, foto Eric Garner yang lelaki Sebentar. kulit hitam juga dengan Oh, beberapa yang polisi. ini ya. Nah ini, ya ini adalah Eric Garner. Ini kejadiannya 2014. Tapi kalau kita lihat foto ini mirip sekali kejadiannya dengan apa yang terjadi ke George Floyd. Eric Baru-baru Garner ini ini yes. adalah orang kulit hitam di Staten Island di New York. Dia itu menjual rokok batangan gitu, karena di sini kan kalau lu menjual lu dapat uang, lu harus bayar pajak kan. Nah sementara Eric Garner ini beli rokok dalam satu bungkus, tapi dia jual batangan-batangan. Jadi dia nggak bayar pajak karena dia ngejual dalam bentuk batangan gitu. Dan polisi menangkap dia gitu. Dan karena udah berkali-kali, ini polisinya kayaknya udah ya udah kita harus tangkap, dan mereka datang beramai-ramai gitu. Dan ternyata iya, Eric Garner siapa ya? Saya mau pastiin namanya. Harusnya di Eric Garner. Eric Garner ini menolak untuk ditangkap, dan polisinya udah memiting dan kemudian mencekik lehernya seperti itu. Dan kemudian Eric Garner berkali-kali mengatakan I can't breathe, I can't breathe. Ya, Sama yang dengan yang dikatakan oleh kalimat George yang Floyd. sama, iya. Kalimat yang sama yang dikatakan dengan oleh George Floyd. Dan kemudian akhirnya dia meninggal dunia 2014
menyulut protes juga, tapi kemudian yang membuat orang-orang marah adalah sejak ini terjadi dan berbagai peristiwa tewasnya warga kulit hitam oleh aparat seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada perubahan mendasar kepada Ya, sistem di sini gitu loh. Masih ya, terus ya. terjadi, masih Masih terus terus terjadi terjadi. ya. Dan kemudian polisi ini yang membuat orang marah dan kenapa mereka meminta harus ditindak tegas dan justice atau keadilan ditegakkan, karena contohnya saja polisi ini baru kemudian dipecat dari jabatannya 5 tahun kemudian, baru tahun 2019. Wow. Jadi, Wow. dan itu tidak dihukum pidana sama sekali. Jadi ini membuat masyarakat bertanya bagaimana penegakan hukumnya gitu. Kenapa Iya, begitu didiskriminasi karena warga kulit hitam. Dan kemudian kejadian George Floyd ini yang membuat mereka seakan-akan tidak bisa lagi gitu. Perubahannya itu memang harus Oke. dilakukan meskipun ini sudah mendarah daging dan berlangsung lama sekali. Yes. Nah, kalau dari pengamatan Mas Raffi sendiri, sebenarnya kenapa sih hal itu sering terjadi dan kenapa police brutality itu masih jadi isu, Mas, di Amerika? Eh, eh, Gimana ya? Kenapa ini sering terjadi? Ini saya punya data, saya baca dulu ya. Mumpung kemarin Yes, saya boleh. sempat browsing sedikit. Jadi di tahun 2019 itu, di tahun lalu saja ada lebih dari 1.000 kematian yang diakibatkan atau melibatkan polisi gitu. Ada 1.000 orang meninggal di tangan polisi dan kemudian ternyata 25%-nya itu adalah warga kulit hitam yang meninggal Kulit dunia. hitam. Padahal warga kulit hitam ini minoritas di Amerika, cuma 13% populasi. Jadi jumlah orang kulit hitam yang meninggal di tangan polisi itu tahun lalu saja itu sudah banyak sekali. Dan ada data juga yang mengatakan bahwa warga itu 2,5 sampai 3 kali lebih mungkin meninggal dunia di tangan polisi dibandingkan dengan warga kulit putih gitu. Kulit putih, Nah, ya. kenapa ini terjadi? Apa yang kalau saya sampaikan pendapat pribadi, saya takut karena sangat pribadi dan saya juga belum lama di sini. Tapi ada seorang dosen dekan di Harvard, dekan ilmu sosial di Harvard namanya Lawrence Debobo yang mengatakan bahwa jelas ini karena rasisme gitu. Sesuatu yang sudah mengakar beratus-ratus tahun di Amerika. Kan kita lihat ya ketika ada perbudakan di Amerika bahwa orang kulit hitam pada kala itu dijadikan seperti barang, properti, bisa diperjualbelikan gitu. Dan kemudian seakan kemanusiaannya itu tidak lebih kurang dibandingkan orang kulit putih begitu. Dan kemudian Lawrence juga mengatakan dia melihat hal yang sama ketika George Floyd ditekan lehernya oleh Derek Chauvin, bahwa Derek Chauvin seakan tidak melihat kemanusiaan yang sama di George Floyd, karena dia mempertanyakan mengapa manusia bisa melakukan itu kepada manusia yang lain gitu. Manusia seperti apa yang tega melakukan itu? Dan kemudian dia menghubungkan bahwa hanya rasisme lah, hanya pemikiran rasisme yang masih terpendam di otak lah yang membuat itu bisa terjadi gitu. Dan juga menarik juga melihat bahwa warga kulit hitam di sini juga seakan berada di dalam mangkuk atau ceruk kemiskinan atau ceruk kenegatifan yang susah untuk mereka keluar gitu. Banyak orang sekarang menyebutnya sebagai systemic racism gitu. Apa itu? Misalnya gini, orang kulit hitam itu mereka cenderung tinggal di satu lingkungan yang miskin, yang terpisah dari warga kulit putih, meskipun sekarang sudah banyak sekali perpaduan gentrifikasi mereka digabungkan, tapi banyak orang-orang yang hidup saat ini adalah keturunan dari mereka yang tinggal di zaman segregasi dan bahkan sekarang pun masih banyak orang kulit hitam yang tinggal di lingkungan yang miskin dan kemudian membuat mereka sangat susah untuk, di sini kan sekolahnya rayon ya. Jadi masyarakat miskin cenderung pergi ke sekolah yang juga miskin gitu, dengan guru yang juga tidak bagus gitu. Dan setelah mereka lulus kuliah dan ketika kuliahnya itu pun juga di jurusan yang bagus, banyak juga pengamat-pengamat yang menilai bahwa para perekrut pekerja gitu, kantor-kantor cenderung untuk lebih memilih nama-nama orang, karena di sini CV kan nggak boleh pakai foto. Kalau di Indonesia kan kita kirim foto kan masih bisa pakai CV kan. Jadi orang yang mungkin lebih cakep somehow juga punya kesempatan kerja lebih besar. Privilege gitu. lebih ya. Privilege lebih yang juga mungkin nggak adil gitu. Tapi di sini setahu saya, karena saya juga ngelamar pekerjaan di sini nggak boleh pakai CV. Intinya adalah nggak boleh pakai foto ya di CV-nya ya. Maaf ya, nggak boleh pakai foto. Tapi banyak pengamat yang menilai
orang-orang pencari pekerjaan itu cenderung lebih memilih orang-orang bernama putih gitu kan, nama orang yang cenderung putih kan ada kan, tipikal kan, Iya, dan iya. nama-nama orang hitam juga tipikal gitu. Mereka lebih memilih untuk mempekerjakan orang dengan nama-nama seperti itu gitu. Jadi ini contoh systemic racism yang kemudian meskipun tidak ada lagi perbudakan, meskipun segregasi sudah hilang sejak tahun 60-an, tapi itu somehow masih terpendam di otak gitu. Iya, Dan iya. itu yang coba disampaikan oleh Lawrence De Bobo yang kemudian juga didukung oleh beberapa informasi itu. Karena dilihat fakta juga bahwa mayoritas orang yang pengangguran di Amerika itu kulit hitam. Jadi angka kulit hitam yang pengangguran itu 2 kali lebih besar dibandingkan warga kulit Besar. putih Oke. gitu. Jadi ini Oke, dan sebuah kondisi yang seperti lingkaran setan gitu. Dan ketika polisi sebagai penegak keamanan punya senjata dan kemudian punya pemikiran seperti itu, itulah yang disebut Lawrence De Bobo membuat kejadian-kejadian seperti George Floyd itu terjadi berkali-kali. Oke. Begitu. Yes, yes. Nah, kemarin itu sempat viral ya, Mas, ya, seorang laki-laki ikut menjarah, tapi di tangan kanannya itu ada tato Pulau Indonesia. Iya, itu Rain ya saya ceritain dikit ya. Kemarin teman saya dari VOA wawancara ayahnya. Namanya Oh, yes, yes. Rain Bakes dia atau panggilannya Dika. Jadi dia itu tinggal di Philadelphia. Philadelphia itu di negara bagian Pennsylvania, dan Philadelphia ini adalah salah satu negara bagian yang cukup diverse juga orangnya. Komunitas kulit Iya. hitamnya cukup banyak di sana gitu. Dan juga komunitas kulit berwarna yang lain termasuk orang-orang Indonesia banyak di sana. Nah, di video itu kelihatan dia seperti melempar ini kan ya, melempar kayak semacam besi ke arah Wells Fargo, kayak semacam ATM gitu. Nah, bapaknya sudah mengkonfirmasi bahwa ya itu beneran anaknya, dan ayahnya minta maaf terhadap apa yang dilakukan anaknya. Dan dia menegaskan bahwa Dika tidak melakukan penjarahan seperti orang lain gitu. Dan itu juga disampaikan oleh Dika di akun Instagramnya, di mana dia minta maaf dan mengungkapkan kalau dia bertanggung jawab terhadap apa perbuatannya. Tapi di satu sisi dia juga menegaskan kalau dia tidak menjarah, dia hanya melempar. Dan ayah adopsinya, ayah angkatnya ini orang sini, Dika juga udah warga negara Amerika, menegaskan bahwa Dika ini juga merupakan korban gitu loh. Jadi ayahnya ini ingin warga Indonesia tahu konteksnya gitu. Ketika Dika ke sana, dia sebenarnya hanya untuk foto-foto, tapi kemudian melihat amarah massa, dan Dika sendiri pernah Jadi menjadi ikut emosinya juga ya, Mas ya? Iya, ikut emosi, ditambah lagi Dika ini juga pernah menjadi korban diskriminasi oleh aparat kepolisian. Oke. Jadi kemudian itulah yang membuat semua apa yang di foto itu menjadi make sense di pemikiran Dika, dan membuat dia ikut amarahnya tersulut dan melempar. Tapi Dika menegaskan dia tidak ikut menjarah. Itu yang disampaikan oleh ayah Dika sebagai wakil keluarga dalam wawancara oleh wartawan VOA Alam Burhanan kemarin. Ada di Instagram kami kalau mau nonton. Udah ada di Instagram ya. Tadi aku juga udah nonton. Ada di Aku kayak, Instagram. waduh, ini bapaknya bijak sekali. Dia nggak Bijak sekali ya. mengokekan, tidak membenarkan apa yang dilakukan anaknya, juga, tapi juga dia meminta maaf atas semua yang dilakukan dan akan menerima segala resiko lah gitu. Tapi mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di Indonesia juga jangan sampai main hakim sendiri gitu ya, karena kan ya kejadiannya di sana gitu. Dan sudah minta maaf, sudah mau bertanggung jawab, kurang lebih kan kayak gitu. Ini Mas Rafki sekarang lagi di mana nih? Oh, masih di ini depan. Ini masih di depan gereja, mau ke White House lagi, sudah saya nyebrang ya. Ya, boleh, masih boleh. sepi sekarang. Ini cuma ada wartawan-wartawan karena demonya juga baru sore, dan karena ada update terkini juga gitu dari kasus George Floyd ini, di mana 4 orang mantan polisi yang terlibat dalam kasus itu sekarang sudah ditahan dan didakwa. Derek Chauvin sendiri dakwaannya juga ditingkatkan dari sebelumnya third degree murder menjadi second degree murder. Jadi ya benar sekali, ini adalah keempat pelaku. Yang paling kiri itu adalah Derek Chauvin. Derek ini juga udah dakwaannya dinaikkan dari third degree menjadi second degree. Third degree itu hukumannya maksimal 25 tahun.
Sorry, maaf. Saya bilang third degree ya. Jadi tingkat 3 itu maksimalnya 25 tahun, tingkat 2 itu maksimalnya 40 tahun. Jadi, Derek Chauvin ini dakwaan maksimalnya sekarang udah sampai 40 tahun. 40 tahun, oke. 40 tahun penjara begitu. Jadi ini diharapkan juga menjadi membuat masa lebih tenang. Tidak tahu apakah berlanjut, tapi tampaknya masih berlanjut karena hari ini bakal ada memorial service atau peringatan kematian dari George Floyd di 3 negara bagian, di Minnesota, di Texas tempat George Floyd berasal, sama di Florida. Sama di North Carolina. Dan kemudian meskipun sudah naik jadi second degree, sebenarnya keluarga itu berharapnya dia itu didakwa lebih tinggi lagi sebenarnya, yaitu first degree. Tapi banyak orang merasa itu tidak mungkin terjadi karena first degree itu hukumannya, kenapa demikian, kenapa keluarga ingin sampai first degree, karena itu hukuman maksimal. Hukuman maksimalnya itu seumur hidup, karena di Minnesota itu tidak berlaku hukuman mati, jadi seumur hidup. Tapi banyak orang merasa itu tidak mungkin karena first degree itu adalah pembunuhan berencana. Sementara banyak pakar hukum melihat ini bukan pembunuhan berencana begitu. Semacam itu. Dan 3 yang lainnya juga udah didakwa melakukan membantu terjadinya pembunuhan atau dakwaannya seperti itu, membantu terbunuhnya George Floyd. Oke, Mas, kalau dari VOA sendiri nih saat ini berada di Amerika nih, kondisi meliputnya gimana nih sekarang? Apakah tetap nyaman atau ada tekanan dari aparat atau seperti apa? Kalau banyak aku lihat banyak aku lihat foto-foto wartawan ikut disemprot, terus ada wartawan CNN yang ditangkap seperti itu kan. Tapi aku sendiri dan ada 4 teman lainnya yang ngeliput ke lapangan, sudah terjun ke lapangan, tidak merasakan serangan terhadap kami langsung. Mungkin karena kami juga berdirinya di dekat para pendemo. Jadi ketika ada menyemprotkan si bom merica tadi atau asap itu, kami ikut lari, tapi kami melihat itu bukan ditujukan personally kepada kami wartawan gitu atau wartawan VOA gitu. Tapi menarik juga yang dilihat dibandingkan dengan demo-demo di Indonesia, misalnya demo di DPR gitu. Saya pernah ngeliput di sana, cenderungnya wartawan itu kan ada di belakang polisi ya. Jadi misalnya ada wartawan, ada water cannon untuk menyemprot air kalau udah mulai rusuh. Wartawan itu cenderungnya ada di sana, mobil peliput gitu ada di sana, SNG untuk siaran live ada di sana gitu. Dan jadi kalau ada apa-apa kan wartawan terlindungi gitu. Meskipun ada juga wartawan yang ada di dekat pendemo gitu, bisa meliput dua sisi. Nah menariknya di sini itu nggak ada yang seperti itu. Wartawan itu tidak ada yang ada di belakang aparat satupun. Jadi kita harus ambil posisi satu-satunya di samping pendemo. Karena itulah bergabung bersama pendemo ya. Iya, karena nggak ada cara lain. Jadi ketika di pendemo dilempar disemprot ini itu ya kita ikut kena gitu loh. Saya sendiri tidak merasa ada yang menyerang saya personally karena saya wartawan, tapi kita lihat memang ada faktanya sejumlah wartawan yang menjadi korban gitu loh. Dia udah jelas pakai mic, terus ngomong di depan kamera tetap kena peluru karet, ditangkap gitu. Jadi ada, tapi kami tidak, kami sendiri tidak. Oke, mungkin ini akan jadi 2 pertanyaan terakhir aku nih Mas, karena waktunya juga ternyata kita ngobrol udah 50 menit loh dari tadi loh. Ini pertanyaan dari @legal_life_in_9. Dengan semua hal yang terjadi di Amerika, kalau menurut Mas Rafki sendiri ini apa yang bisa anak muda Indonesia petik pelajarannya dari kejadian ini? Pertanyaannya berat ya, karena saya nggak tahu juga jawabannya. Tapi apa ya? Yang diminta di sini itu adalah ini kan ya. Satu-satunya hal yang diminta itu oleh mereka adalah supaya keadilan ditegakkan. 1, 2, keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi rasisme. Tidak hanya oleh aparat, tapi juga orang secara umum gitu. Orang kulit putih sebutlah seperti itu, pada orang kulit hitam atau orang kulit berwarna gitu. Mungkin ini juga bisa kita petik oleh warga masyarakat Indonesia ya. Meskipun kita tidak sangat berbeda, saya juga nggak bisa sebut itu ya, karena ada bagian-bagian Indonesia yang memang secara fisik tampak berbeda dibandingkan bagian Indonesia lainnya. Tapi kecenderungan bagi orang-orang yang ada di di satu tempat yang cenderung homogen secara fisik, ya mereka tidak merasa itu gitu. Tapi kita nggak bisa menampik juga ada diskriminasi itu juga di Indonesia.
kepada orang Iya, di timur misalnya atau pada orang agama lain. Dan mungkin iya. sebelum kita berbicara terhadap penegakan keadilan di Amerika, karena di sini Amerika itu justice ya. Kita mungkin juga Mm-mm. harus lihat itu juga. Kita harus tegakkan itu juga apakah ada justice di Indonesia gitu. Jadi mungkin bukan menuduh tapi itu ada gitu dan kita harus menerima itu dan apakah kita sudah bertindak terhadap itu gitu. Jadi mungkin kita sebagai anak muda juga ngelihat diri sendiri ya, apakah kita juga sudah adil kepada minoritas, kepada yang agamanya beda, kepada orang orientasinya beda gitu. Sebelum Mm-mm. berbicara kepada apa yang terjadi di sini gitu. Ini bisa jadi pelajaran sebenarnya. Yes. Oke, mungkin dari Mas Rafki ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang udah nonton live kita, atau buat nanti ini live-nya juga akan aku save, mungkin ada pesan-pesan. Nggak ada pesan-pesan sih, cuman stay safe. Ini saya kasih lihat nih gambar Gedung Putih. Yes. Dan ya di sini masih pandemi, kami masih terus berjuang di tengah pandemi. Jadi ya stay safe aja sih. Dan tetap semangat Oke, tegakkan keadilan. tegakkan keadilan. Aku Mas bukan Rafki, aktivis ya. Ini Mas seperti Rafki apa abis yang ini, disampaikan oleh para pendemo. oke, Kenapa? Mas Rafki abis ini balik pulang dulu atau akan stay di sekitaran White House? Oh, saya mau balik pulang karena masih harus kerja kita. Oh, Baru mulai kerja oke ini. ya Saya bener masih ya. harus Ini ngedit hari video kerja lagi. ya. Oh iya Hari bener-bener. kerja. Jadi ngedit video jangan lupa untuk nonton update-update terkini terkait demo di sini dan juga pandemi di Amerika di Instagram VOA Indonesia. VOA Indonesia. Oke, Mas Rafki, thank you so much atas waktunya. Terima kasih. Kita udah nyediain waktu buat kita bisa lihat secara nggak langsung the White Iya. House-nya dan juga udah diceritain gimana kronologinya di sana semuanya. Mas Rafki sehat-sehat. Terima Semoga kasih. tetap semangat dan pokoknya stay safe. Thank you, Mas Terima kasih Rafki. Vita. Aku cabut ya. Bye bye. Iya, bye Ya, bye. bye. Oke, yes, itu dia tadi, sumpah. Ngobrolnya seru banget, terus nggak berasa udah 52 menit, teman-teman. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat kebaca. Pertanyaannya banyak banget. Aku tadi udah baca sekilas, tapi nggak bisa aku sebutin semuanya, karena waktunya juga udah habis. Mungkin nanti bisa di-follow tuh Instagramnya Mas Rafki, siapa tahu mau nanya-nanya langsung kan, by DM. Eh, buat teman-teman, semoga G-Live tadi, aku langsung blank loh. Masih nervous. Semoga Jilid barusan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman semua juga di rumah stay safe. Kalau seandainya capek dengan beritanya mungkin bisa istirahat dulu, tapi juga tetap up to date sama berita-berita sekarang. Jangan lupa follow opini. Mungkin ini ada penontonnya VOA, bisa follow opini juga, follow VOA-nya juga. Ya udah kalau gitu, aduh aku nervous nih. Abis live dari Washington DC. Ya udah kalau gitu aku undur pamit. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton 50 menit ke belakang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.